Ke depan hadapkan Bu biar nggak silang. Orang boleh agak lereng gitu. Makanya aku bari kan ganti-gantian. Terus permen asalnya. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Di pagi hari ini kita ada kegiatan di mana kegiatan pendampingan individu calon guru penggerak angkatan ke-10 di SMA Negeri 1 Tinada. Sebelum memulai acaranya, ada baiknya saya membacakan rundown acara. Yang pertama, salam pembuka dari MC, yang kedua, pengantar dari CGP, yang ketiga, perkenalan PP, keempat, motivasi ataupun penguatan dari kepala sekolah, yang kelima, pemaparan materi dari CGP ataupun diskusi, yang keenam, foto bersama, dan dia akhiri dengan snack. Iya, ada snack. Baiklah, kita mulai acaranya. Yang pertama, salam pembuka dari MC. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita diberi kesempatan untuk melaksanakan kegiatan ini. Kiranya kegiatan ini menjadi berkat bagi kita semua dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Dilanjutkan pengantar dari CGP pada Ibu Susi Limbong. Terima kasih kepada MC. Selamat pagi, Juan-Juah Banta Karina. Di sini saya sebagai CGP SMA Negeri 1 Tinada. Terlalu dekat kali. Udah. Saya di sini CGP SMA Negeri 1 Tinada angkatan ke-10 akan melakukan pendampingan individu yang kedua yang didampingi oleh PP saya Ibu Pian Sinaga dan juga ada Ibu Kepala Sekolah. Di sini saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang bersedia berkenan mendukung untuk kegiatan pendampingan individu saya yang kedua ini. Sebelum saya memaparkan materi, terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan PP saya terlebih dahulu. Persilakan Kak. Mohon izin ya Bu. Juah-juah. Yang terhormat Ibu Kepala SMA Negeri 1 Tinada, yang saya hormati Bapak Ibu rekan-rekan guru, Bapak PKS, guru-guru dan staf tenaga pendidik SMA Negeri Tinada. Perkenalkan, nama saya Vian Sinaga. Kalau untuk SMA Tinada saya tidak asing lagi karena saya pernah honor di SMA Kerajaan 8 tahun. Kalau sama Ibu saya masih sangat ingat, sama Bapak juga. Jadi dulu saya sering mengawas ke sini waktu kalau masa-masa ujian nasional Bu. Jadi ganti kini ngaku misen. Waktu itu kepseknya Pak Juanda Bancin. Itu kalau dikatakan untuk SMA Tinada saya tidak asing karena memang domisili saya pun sangat dekat, hubungan dengan guru-gurunya pun sangat baik, khususnya dan juga Ibu Ida mungkin hari ini tidak hadir. Jadi saya sudah berkeluarga, suami saya Marga Sagala, tinggal di Sidikalang. Jadi saya unit kerjanya dari SMP Negeri Panggegean, saya guru PPKN, dan kehadiran saya ke sini Bapak Ibu adalah untuk mendampingi, bukan mencampuri, tapi mendampingi CGP saya, Ibu Susi Limbong, dalam memaparkan visi dan misi guru penggeraknya. Di mana perlu saya sampaikan, visi guru penggeraknya ini bisa dipakai oleh sekolah jika memang sinkron dan dibutuhkan, dan jika pun tidak dipakai, tidak apa-apa karena ini murni adalah visi guru penggerak. Nanti keputusannya tetap kepada Ibu Kepala Sekolah. Jadi terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan dan bersedia hadir saat ini. Untuk segala kekurangannya nanti, mari kita beri masukan Bapak Ibu dalam diskusi kita. Dan semoga pendampingan ini berjalan lancar sampai akhir dan bermanfaat untuk CGP Ibu Susi Limbong, terkhusus untuk sekolah yang kita cintai ini.
SMA Negeri Tinada. Demikian perkenalan singkat dari saya, Lias Ate Juah-Juah Banta Karina. Terima kasih atas perkenalannya dari PP. Selanjutnya kita lanjutkan motivasi ataupun penguatan dari Ibu Kepala Sekolah. Terima kasih kepada protokol. Salam sejahtera, selamat pagi, juan-juan. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, di mana pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita boleh berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat. Yang saya hormati Ibu Vilen Sinaga sebagai pengajar praktik yang hadir pada saat ini, begitu juga semua Bapak Ibu guru yang ada di ruangan ini. Di sini saya sebagai kepala sekolah sangat mendukung Bu atas program CGP ini. Apalagi Bu Susi adalah angkatan yang ke-10 untuk saat ini yang harus didampingi dalam hal kegiatan-kegiatan yang kedepannya nanti untuk praktik atau apapun itu. Mudah-mudahan Ibu Susi ini betul-betul nantinya menjadi guru penggerak yang luar biasa, dan yang kita harapkan adalah setelah beliau nanti lulus sebagai guru penggerak, mudah-mudahan sekolah ini semakin lebih baik untuk digerakkan, karena visi daripada guru penggerak adalah digerakkan, mana dulu nih Bu? Tergerak, bergerak, menggerakkan. Jadi mudah-mudahan setelah Ibu Susi ini juga nantinya Bapak Ibu semuanya yang ada di SMA Tinada boleh menyusul, karena ini setiap tahun mendapatkan CGP dari SMA Tinada, dan saya nanti di bulan 6 mungkin akan melakukan pelatihan juga. Jadi terima kasih Bu sudah hadir pada saat ini. Beginilah keadaan kami Bu. Barangkali Ibu lihat beberapa hanya guru di sini. Ada juga kita ada 6 ruang di kelas, berarti ada 6 guru di dalam, karena kita hanya 18 guru Bu, sedikit kami ya. Jadi mudah-mudahanlah walaupun kita sedikit, kegiatan ini mudah-mudahan berjalan dengan baik dan bermanfaat bagi kita semua. Liasate Jojoha Banta Karina. Terima kasih kepada Ibu Kepse atas motivasi yang diberikan. Selanjutnya kita masuk ke acara inti, di mana pemaparan materi CGP serta diskusi. Kepada Ibu CGP kami persilahkan. Oke baik, selamat pagi. Terima kasih buat MC. Kita masuk ke dalam acara inti, yaitu pemaparan materi CGP, yaitu visi dan prakarsa perubahan. Sebelum kita masuk ke dalam PowerPoint, ada baiknya kita mendengarkan puisi Bung Karno berikut. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku berdiri di pantai milik, aku mendengar lautan India bergelora, membanting di pantai milik itu. Aku mendengar lagu Rakyat Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, gunung Merapi, gunung Semeru, gunung Merbabu, gunung Tangkuban Perahu, gunung Klebet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan Pangkur Palaran, bukan lagi Pangkur Palaran yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia.
Jikalau aku mendengar lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesio, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon di tiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka, aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Oke, baik, terima kasih. Dari tayangan puisi Bung Karno, dari situ kita belajar bahwasanya kalau kita ibaratkan dengan siswa kita, ketika kita mendengar bahasa siswa di sini, berarti kita melihat SMA Negeri 1 Tinada. Begitu juga dengan tingkah lakunya, bagaimana mereka di kelas, itu bukan pernyataan satu orang, tapi bagaimana SMA Negeri 1 Tinada. Nah, untuk itu dari sini saya sebagai CGP akan memaparkan visi dan prakarsa perubahan ke depannya. Semoga melalui visi dan prakarsa perubahan yang saya sampaikan nanti, kita SMA Negeri 1 Tinada ada sedikit perubahan untuk ke depannya. Oke, baik, kita masuk ke dalam PowerPoint. Saya rasa nggak perlu lagi perkenalan, ya kan? Udah kenal. Karena kalian udah sayang sama aku. Oke, materi saya hari ini adalah visi dan prakarsa perubahan. Nah, sebelumnya saya akan memaparkan di sini definisi visi menurut para ahli. Di sini yang saya ambil adalah menurut Kotler yang dikutip oleh Namawi. Visi adalah pernyataan tentang tujuan organisasi yang diekspresikan dalam bentuk dan pelayanan yang ditawarkan, kebutuhan yang dapat ditanggulangi kelompok masyarakat yang dilayani, nilai-nilai yang diperoleh, serta aspirasi dan cita-cita masa depan. Artinya di sini kita SMA Negeri 1 Tinada punya visi yang akan kita raih ke depan. Nah, kemudian visi juga bisa diibaratkan sebagai bintang petunjuk arah untuk mencapai cita-cita masa depan. Saya lanjut. Sedangkan prakarsa perubahan adalah langkah awal untuk memulai perubahan di suatu organisasi ataupun sekolah. Nah, sekarang di sini saya tampilkan pertanyaan pemantik. Yang pertama dari basis kelas. Bisa kita lihat visi kita bersama SMA Negeri 1 Tinada yang ada di belakang. Pertanyaan saya adalah, apakah visi sekolah kita saat ini sudah menggambarkan dengan jelas impian dan cita-cita yang ingin kita capai dari murid kita? Kemudian dari basis budaya sekolah kita, apakah visi sekolah kita sudah berpihak kepada murid dan mendukung dengan program Merdeka Belajar? Dan masukan untuk perubahan nantinya, adakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dari visi sekolah kita? Nah, untuk menjawab pertanyaan pemantik ini, mari kita lengkapi kalimat rumpang berikut. Nanti akan saya bagi stick note untuk diisi para peserta. Nah, kita memimpikan murid. Nah, saya di sini akan membagi dan saya minta guru-guru mengisi. Kira-kira kita menginginkan murid yang seperti apa? Ibu, pertanyaan ibu tinta merah bisa nggak? Bisa Bu, saya juga tinta merah nih Bu. Bisa Bu, bisa. Tintanya Bu.
boleh kan Bu? Boleh silakan Bu. Yang penting bisa menulis, Bu. Bu Pepe pulpen warna apa? Bu cocok warna apa juga? Oh iya. Berarti SMA Negeri 1 Tinada tinta pulpennya berwarna-warni, berarti semangat kita juga berwarna-warni ya. Kita memimpikan murid yang seperti apa kira-kira? Bu Pepe, bener deh Bu. Kalau udah selesai boleh ditempel di nomor 1 itu ya Bapak Ibu. Nempelnya jangan rebutan ya. Oke, yang pertama nanti dapat snack 2. Nomor 3 dapat apa? Woi. Lompat dapat 4. Dapat 4 kotak. Nomor 3 dapat nasi kotak. Aku enggak lengket. Karena ibu terbalik mungkin Bu. Ah, Ibu Ipe nempel itu ah. Oh. Nampak kali Bu Ipe beda pengalaman. Terbalik. Pak Korban mencontek. Oh bukan. Berarti Ibu lebih energik. Katanya dia belum makan, Bu, belum sarapan. Kawan Akbar dia, Bu. Akbar sudah tamat, ada penerusnya ya. Pangatung mana ngoni nama pangatung. Enggak Bu, dia generasi penerus Berinando. Oh, Ibu Padang bawa 2. Oh, punya adik buta. Oh, Pak Korban. Ada ipar ya, Bu? Oke, kita baca ya. Kita memimpikan murid yang disiplin dan berakhlak. Kemudian ini cerdas, berkarakter dan menguasai IPTO. Keren ini. Kemudian kita memimpikan murid yang berkarakter, berakhlak dan beriman. Berarti SMA Tinada masih kurang beriman berarti ya. Makanya sering selukan kali ya. Kemudian siswa yang berkarakter yang baik dan mendukung cita-cita siswa. Kemudian kita memimpikan murid yang berprestasi, memiliki karakter dan profil pelajar Pancasila sesuai visi kita ya Bapak Ibu. Kemudian memimpikan murid memiliki karakter yang baik, siswa yang cerdas, memimpikan murid yang berilmu, berakhlak, kreatif dan terampil. Berarti rata-rata kita memimpikan siswa kita yang berakhlak mulia, terampil, unggul dalam prestasi dan tentunya berprofil pelajar Pancasila. Sepakat kita? Sepakat. Kemudian pertanyaan yang kedua, lanjut. Lagi-lagi. Kita percaya bahwa murid adalah Siswa kita ini kita percaya bahwa murid adalah Gak ada contekannya nih, Bu. iya kan? Kisi-kisi. Perawangnya ya kan? Kisi-kisi. Macam siswa kita kasih kisi-kisi. Kita percaya bahwa murid adalah kalau ini siapa yang cepat dia dulu pulang. Ayo Kak Payung, mau pulang kan? Nah, cepat Kak. Mudah-mudahan. Ayo Bu Mun, Dapat snack, kedua cepat pulang. Seneknya dibagi terakhir. Ya senengnya bagi terakhir, ternyata nggak bisa pulang. Bisa nempel kan Bu? bisa, Bu. Oke, terima kasih Bu. Udah diajarin Ibu Pepe tadi, Pepe yang besar, Pepe yang baru ya. PP yang baru. Ampun, maaf ya Bu Pepe. Ayo Kak Payung, nggak mau pulang Kakak? Tempel lah Kak. Ini maksudnya mesti lawan ya?
Ayo Pak Dabun, gak usah panjang-panjang kali, nggak bervisi kita Pak. Amin. Iya. Aku kemarin S10 sama. Anak-anak yang memiliki keunikan masing-masing, betul. Makanya ada yang suka pakai sandal, suka yang pakai apa. Kita percaya bahwa murid adalah generasi emas, penerus dari kita, nusa dan bangsa. Bisa dan Kemudian kita percaya bahwa murid adalah penerus generasi sukses dan mampu menerapkan ilmu dalam kehidupan sehari-hari, mampu berkarya menciptakan hal-hal baru. Amin. Kemudian murid adalah sebagai generasi penerus cita-cita untuk Pak Barat. Kemudian aset bangsa Indonesia, memiliki cita-cita mulia, kemudian memiliki keragaman potensi. Murid itu adalah Aset ya kan, aset yang harus kita bekali, kita didik supaya mereka tidak salah jalur untuk menggapai cita-cita dan masa depan mereka nantinya. Kemudian pertanyaan ketiga. Di sekolah kita mengutamakan, kira-kira di sekolah ini kita mengutamakan apa? makan siang. Program Pak Prabowo. Makan siang gratis. Mana pun sabar. Udah keluar ya Pak. Udah dibangun. Ganti-gantikan sarapan pagi. Snack gratis. Itu ada gambarnya di sekolah mengutamakan. wow, searching katanya. Makan siang berarti itu kan kesehatan juga. Tapi di garis Ya kan makannya disuruh di rumah bukan di sekolah. bawahnya utama. Kan makannya disuruh di rumah. Bukan Makanya tadi pagi kan Ibu Yempe sarapan dari rumah. Ayo. Oh, sayang. Ibu Susi ngumpul itu. Ada yang tertunduk. Iya, itu apa juga. Tuhan belajar peserta didik ya pastinya ya. Kemudian kita mengutamakan pendidikan karakter sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang lebih maksimal. Kemudian kita mengutamakan mendidik, mengajari dan memotivasi siswa supaya lebih baik. Mengutamakan keperluan siswa, berarti kalau siswa nggak bawa pulpen kita Siap ini juga. menyediakan. Kemudian Kemudian mengutamakan pendidikan berkarakter dan mendahulukan hal-hal yang berhubungan dengan karakter dan iman siswa. Di sekolah kita mengutamakan mendidik, mengajar, membimbing dengan ikhlas dan dengan baik, membentuk karakter yang baik untuk siswa, mengutamakan hak siswa sebagai generasi penerus, kemudian mengutamakan kedisiplinan, akhlak dan kenyamanan di lingkungan sekolah, dan yang terakhir di sekolah mengutamakan guru mengajar berpihak kepada murid. Nah, Di sini kita sepakat, di sekolah ini kita mengutamakan mengajar yang berpihak kepada murid sesuai tuntutan berprofil pelajar Pancasila. jadi berkesinambungan ya Bapak Ibu. Ini soal yang keberapa sekarang ini? Murid di sekolah kita sadar betul bahwa Kira-kira seperti ini sadar nggak ya? murid di sekolah kita sadar betul bahwa Ada guru. murid di sekolah koma kita sadar betul bahwa kita guru. Kok jadi matematika agak apa bahasa Indonesia ya? Agak bisa sendiri. Apa ya? Analogi ya. Guru kami. Kita sadar betul bahwa murid di sekolah kita ntar ke bawah ya. Oke, siapa kira-kira yang ngumpul pertama ini? Bu itu mengumpulkan bu sendiri-sendiri. Bu ada nilainya Bu. Ada. Sering ke depan skornya Apa yang? Kalau dua yang di bawah nilai poinnya 4. yang dulu yang 4 yang ketiga. Masalahnya nggak bisa diupload kan? Apa ya? Nah, untuk jadi 32 jam. oh iya ya.
kekuatan generasi penerus yang cerdas berkarakter dan mengikuti perkembangan zaman. Berarti mereka sudah sadar. Siswa kita ini. Ya, murid di sekolah kita sadar betul bahwa murid di sekolah kita adalah anak didik yang bersiap untuk belajar, yang siap untuk belajar. Kita sadar betul bahwa murid di sekolah. Nah, berarti kesimpulannya di sini murid di sekolah kita itu sadar betul bahwa mereka sering ribut, sering cabut. Kemudian mereka sadar betul bahwasanya mereka itu adalah siswa yang harus diarahkan, diajari sesuai kebutuhan mereka. Maka dari sini nanti kita mengajar di kelas itu harus memperhatikan pola belajar mereka yang kemarin sudah kita sepakati. Kemudian selanjutnya pertanyaan yang kelima. 6 pertanyaan, Bu. Kita warga di sekolah, yakin untuk sebentar ya. Kita di sekolah ini yakin untuk apa kira-kira? Ada kunci jawabannya, Bu. Ada Bu itu. Jeli kali Bu Payu. Kita sebagai warga sekolah yakin. Bisa berkelok-kelok membuat jawaban itu ya. Kan jawabanku semua ada hubungannya. Oh. Kalau nggak bisa berdiri. Terus sih itu desain sore. Biar gitu. Dia nyisip. Titik bayar ya. Silakan sekali Bu. 32. Ibu masih muda, Mbak Mala. Diri siswa. Mana ini di bawah? Enggak loh. Iya, dia kameramen. Coba sebelah sini dulu kameranya. Ya. Tuh. Bu Susi, kalau menjawab semua dapat slide ya. Iya, dapat senang. Oke, kita baca ya. Kita warga di sekolah ini yakin untuk mendidik, membimbing, kemudian menuntun, melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada siswa sesuai profil pelajar Pancasila. Yakin untuk meningkatkan mutu pendidikan SMA Tinada, keren, memberikan kebutuhan siswa yang mendukung masa depan siswa, kemudian menjadikan anak didik menjadi Sampai ke kolom. Nanti kita warga sekolah ataupun sebagai guru di sekolah ini yakin untuk memberikan pelayanan yang baik kepada siswa melalui memberikan pelajaran sesuai kebutuhan murid sesuai profil pelajar Pancasila. Nah, pertanyaan yang terakhir. Kita selaku warga di sekolah ini paham bahwa kemerdekaan ini adalah Selaku warga di sekolah ini paham bahwa kekurangan air minum. Pembayaran 2 juta 1 kali. Bandar kali. Sisa 1. Kita bisa. Ada nanti bagian aku di Ini kesimpulan dari 5 pertanyaan tadi? Iya. Oke.
Karena siswa dari kelas sudah mau mengumpul LJK-nya. Kalau nitip pakai just tip ya. Just tip ada? Ada. Chapsticknya siap-siap kita. Rename. Oke, kita baca ya. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa kita selaku warga di sekolah ini merupakan aset negara yang harus kita didik, bimbing, diarahkan sesuai visi dan misi sekolah. Kemudian paham bahwa murid adalah segalanya dan yang paling utama dan memberikan yang terbaik bagi murid. Kemudian kita paham bahwa sekolah patut mengutamakan kebutuhan belajar murid sesuai profil pelajar Pancasila. Kemudian pendidik. Berarti kita sepakati bahwa kita selaku warga di sekolah ini paham bahwa kita adalah guru yang harus membimbing, mendidik siswa kita itu sesuai dengan visi dan misi sekolah kita, sehingga lahirlah nanti generasi penerus SMA Negeri 1 Tinada yang berprofil pelajar Pancasila. Nah, dari kesimpulan pertanyaan nomor 1, kan murid yang unggul serta terampil sesuai dengan kompetensinya dan berprofil pelajar Pancasila. Sama kan jawaban kita tadi? Sama. Kemudian yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah aset bangsa yang harus kita bekali dengan baik untuk menghasilkan lulusan yang unggul dan berprofil pelajar Pancasila. Kemudian di sekolah kita mengutamakan pembentukan karakter, makanya sebandel apapun siswa kita tidak bosan untuk selalu mendidik. Dan seperti yang sudah kita lakukan di sekolah kita adalah pembiasaan budaya positif, melakukan segitiga restitusi. Kemudian murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka adalah generasi calon pemimpin bangsa dan belajar adalah bekal untuk menggapai cita-cita mereka kelak. Kita warga di sekolah ini yakin melakukan pembelajaran yang berpihak kepada murid sesuai profil pelajar Pancasila. Kemudian kita selaku warga di sekolah ini paham bahwa setiap siswa memiliki potensi yang berbeda-beda, sehingga tugas kita sebagai guru adalah menuntun dan mengembangkan mereka sesuai dengan kodrat mereka, sesuai pemikiran KHD. Nah, pemikiran KHD udah paham lah kita kan dari PMM, apalagi kemarin Ibu IP sudah memaparkan ini. Nah, kira-kira ini cuplikan pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Kita di sini sebagai guru adalah sebagai penuntun, kemudian sebagai contoh, kemudian kita juga harus bisa mengajar sesuai kodrat zaman dan kodrat alam mereka. Nah, kodrat zaman mereka pada siswa kita di sini adalah apa? Sekarang nggak lagi kita menuntut siswa itu harus menulis. Zaman mereka sekarang itu adalah teknologi ataupun iptek. Makanya nanti visi yang mau saya sampaikan di sini adalah lahirnya nanti siswa SMA Negeri 1 Tinada, yaitu yang cerdas berteknologi. Nanti kalau misalnya visi saya itu diizinkan Kepsek dipakai, syukur, tapi depannya. Maka dari situ lahirlah visi SMA Negeri 1 Tinada yang saya cetuskan, visi guru penggerak tadi ya Bu. Unggul dalam prestasi, cerdas berteknologi, berprofil pelajar Pancasila. Bagaimana menurut Bapak Ibu kira-kira visi ini? Apakah cocok untuk kita pakai di lingkungan SMA Tinada kita atau bagaimana? Ya, kita diskusi terbuka, memberikan pendapat. Nah, kemudian kalau misalnya ada yang mau nanya, kira-kira apa tujuan Ibu Susi ataupun apa latar belakang Ibu Susi menampilkan cerdas berteknologi ini, kira-kira mau ditanya boleh kita sharing di sini. Ada kira-kira? Atau Ibu Kepsek sendiri, Bu? Bapak Dawud mau menyampaikan apa, Pak?
Baik, di visi yang Ibu sampaikan di situ ada unggul dalam prestasi, cerdas berteknologi, berprofil pelajar Pancasila. Di mana karakternya? Apakah itu karena sudah menyangkut di berprofil pelajar Pancasila, makanya Ibu hilangkan kata berkarakter? Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Bu Elmira. Saya tanggapi langsung. Ya, kenapa itu kita cut? Karena berkarakter itu sudah ada di berprofil pelajar Pancasila. Jadi kalau misalnya kita pakai lagi, itu bermakna ganda jadinya. Makanya saya cut. Di poin yang mana Bu menjelaskan berkarakter di profil pelajar Pancasila? Tadi kan Bu, ya, kita buka lagi kembali itu tentang profil pelajar Pancasila seperti yang udah terpampang di sana Bu. Udah bisa kita sama-sama baca ya, atau perlu kita baca kembali? Saya rasa tidak perlu ya Bu. Ada 6 poin. Iya. Bisa Bu Elmira kira-kira? Ada lagi Bu? Baik, di sini visi SMA Negeri 1 Tinada yang mungkin menurut Ibu Susi tadi ada unggul dalam prestasi, cerdas berteknologi, berprofil pelajar Pancasila. Boleh nggak Ibu Susi menjelaskan kira-kira program apa saja yang Ibu buat nanti, misalnya dalam mencapai visi ini, unggul dalam berprestasi ini, kemudian program apa saja yang Ibu mungkin susun nanti, cerdas berteknologi, supaya pihak sekolah juga boleh memikirkan anggaran-anggaran ke sana nantinya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu. Sungguh kebanggaan nanti kalau misalnya cerdas berteknologi ini kita tampilkan seperti yang Ibu paparkan tadi. Semoga sekolah akan memikirkan anggaran ke sana ya kan Bu. Nah, latar belakang saya di sini menampilkan cerdas berteknologi ini karena kan Bu, seperti yang udah kita lakukan di sekolah ini, kita sudah menggunakan Google Form untuk ujian. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di kelas juga kita sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Tentunya ketika kita melakukan pembelajaran diferensiasi, kita nggak menuntut siswa itu lagi menghasilkan karya ataupun produk dalam bentuk kertas karton lagi kan Bu, tapi mereka sudah bisa menghasilkan ataupun membuat PowerPoint lewat Canva. Nah, kemudian selanjutnya lagi, kalau cerdas berteknologi ini kan Bu, siswa ini nanti paham guna HP mereka itu untuk apa sebenarnya sebagai siswa. Tapi meskipun kebanyakan siswa kita di sini menggunakan HP itu ke hal yang tidak baik, tapi semoga nanti dengan pembekalan kita di sekolah ini, kita kasih pengarahan cerdas berteknologi ini apa sebenarnya. Berarti kalau yang kita tuntut di sini adalah cerdas berteknologi, mereka paham mereka itu masih siswa, berarti tugas mereka menggunakan teknologi yang ada pada mereka itu untuk proses pembelajaran mereka, baik itu dari untuk proses pembelajaran di kelas, kemudian untuk berdaya saing di luar, sama halnya seperti sekarang yang FLS 2N ya kan Bu. Di mana-mana sekarang kita itu dituntut untuk menghasilkan video, mengedit video. Jadi kalau misalnya itu tidak kita bekali, sayang nanti Bu ketika ada perlombaan seperti pengalaman saya waktu bawa siswa ke Medan FLS 2N, ketika ada itu desain poster. Rata-rata siswa di sana itu sudah menggunakan desain posternya melalui HP, tapi kita masih berharap kemarin menggunakan kertas karton. Nah, dari situ kan Bu kita sudah kalah malu gitu Bu. Jadi itulah tujuan saya, nanti siswa SMA Negeri 1 Tinada itu semakin tanggap terhadap teknologi. Jadi ketika ada perlombaan, event, karena rata-rata saya lihat memang event itu sekarang dalam bentuk video, kemudian dalam bentuk editingnya Bu. Gitu Bu. Terima kasih. Ada lagi kira-kira yang mau ditambah Ibu? Mohon izin saya potong sebentar Bu Susi. Ya. Kan Ibu Kepala Sekolah sudah kasih kesempatan ini. Kira-kira programnya nanti apa yang dibutuhkan? Langsung aja. Contoh dari program cerdas berteknologi Bu, mumpung Ibu Kepala Sekolah kita baik kan. Kami perlu infokus sekian, kadar wifi sekian, kan ke situnya arahnya. Oke, terima kasih. Oke, berarti kalau aset yang mau kita harapkan itu kan Bu, itu kan kita punya lab Bu. Ada baiknya kalau misalnya nanti dikasih 1 jam untuk pelajaran di lab sana. Jadi kita ngajar itu nanti
kita mengajar itu tahu mereka langkah-langkahnya, ini langkah-langkah untuk pembuatan ini langkah-langkah untuk editing, untuk langkah-langkah ini. Jadi mereka langsung stay di depan komputer masing-masing, Bu. Kemudian nanti setelah mereka tayang itu, mereka mempraktekkan di HP masing-masing. Nah, kemudian tentunya ada InFocus. Nah, kalau bisa kan, Bu, selama ini kan InFocus kita gontok-gontokan ya kan, Bu. Untung aja setiap hari kita ada yang bergantian. Kalau sempat semua kelas make, ada nanti, ibu ini cuman itu aja, terus lalap terus. Apalagi kami biologi ya kan, Bu. Mau nggak mau kami memang harus pakai InFocus, karena bagaimana kami menjelaskan peredaran darah, kan nggak mungkin mereka menghayal. Jadi kalau misalnya ada InFocus di kelas, mereka bisa melihat langsung dalam bentuk video gitu, Bu. Untuk tahun ini mungkin bulan 7 nanti itu ada 2 kita bikin fokus. Amin. Sekalian wifi-nya, Bu. Ya, wifi udah ada, tambah lagi 2. Ada lagi, Bu P? Silakan, Bu. Aku grogi lah ada kamera. Oke. Apalagi dengan mikrofon. Sebelah sini Ner ya, biasa. Kepsek, gini, PC ya. PC itu kan adalah pandangan kita jauh ke depan. Nah, apa yang ingin kita harapkan? Nah, itu yang ingin kita harapkan dari proses-proses yang kita lakukan bersama, berkolaborasi gitu ya. Kalau misalnya gini Bu Susi, ini unggul dalam prestasi, saya setuju. Kemudian pastinya selain prestasi itu adalah karakter seperti yang disampaikan oleh Bu Elmira. Nah, kalau misalnya gini ya, berprofil belajar Pancasila, memang benar ada 6 elemen ya Bu ya. Ada 6 elemen yang berkolaborasi di dalamnya, yang tentunya itu adalah ada banyak elemen yang harus dicapai oleh sekolah. Nah, begitu. Jadi kalau menurut saya, berprofil belajar Pancasila ini boleh kita delete, izin ya, bukannya nanti keputusan bersama, tetapi diganti dengan berkarakter gitu. Nanti profil belajar Pancasila ini kita pautkan di dalam misi. Jadi di misi diterangkan karakter yang bagaimana yang diharapkan di SMA Tinada seperti itu. Karena untuk mencapai visi kan ada misi. Nah, misi inilah yang kita laksanakan untuk mencapai visi. Begitu. Profil belajar Pancasila ini sepertinya dia kayak abstrak gitu, besar kali, luas sekali gitu capaiannya begitu. Nah, itu satu. Kemudian yang kedua, cerdas berteknologi, Bapak Ibu, kalau menurut saya tidak hanya berpaku kepada InFocus, begitu. Kalau InFocus menurut saya itu sudah, ya memang seharusnya kita laksanakan melibatkan IT InFocus. Tetapi menurut saya kalau dalam cakupan kita SMA, kita garis bawahi Bapak Ibu bahwa kita ini adalah guru SMA. Nanti teknologi yang kita pikirkan di InFocus, saya pikir begini, itu bukan menjadi prioritas utama. Tetapi untuk pengadaan sarana prasarana boleh Ibu Kepsek, bahwa InFocus itu kita perlu. Tetapi yang perlu topik yang kita bicarakan bukan hanya InFocus, tetapi apa? Seperti ini. Kalau misalnya kita SMA itu kan target kita itu udah sampai C6, ya bukan hanya sampai menjelaskan C1, C2. Jadi kayak misalnya ini kita perlu mengadopsi SMP Salah. SMP Salah itu mereka, saya pikir memang cerdas berteknologi kayak gitu ya. Mereka cerdas membantu anak-anaknya itu cerdas, bukan hanya pengguna teknologi tetapi cerdas gitu. Contohnya mereka misalnya gini, anak-anak kita punya email nggak? Nah gitu. Nah itu boleh kita libatkan dengan pengiriman tugas itu melalui email gitu. Jadi mereka mengetik dulu gini ya. Coba kita anak-anak kita kalau ngetik di Word itu udah bisa nggak? Nah gitu. Bisa nggak mereka mengetik dengan baik? Kemudian menyimpannya. Kemudian nanti misalnya buat PPT dulu lah, buat PPT. Nah buat PPT menggunakan laptop begitu. Nah kemudian sampai nanti dia ke mengirim tugas melalui email. Nah, saya pikir kita Bapak Ibu guru semua ini berkolaborasi untuk mencapai visi yang disampaikan oleh Ibu Susi gitu. Jadi kalau cerdas berteknologi itu menurut saya agak dangkal gitu kalau bicara hanya InFocus pada saat ini gitu. Padahal kita sudah sampai 5.0 ya, 5.0 ya. Paling tidak kita dari situ gitu. Jadi misalnya pengiriman tugas siswa itu boleh melalui Google Classroom ya, itu
itu Gmail atau Google Classroom. Jadi nanti anak-anak kita ini kalau misalnya dia mengerjakan tugas di kuliahan atau mungkin mencari pekerjaan, itu bukan hal yang baru gitu menurut mereka. Paling tidak mereka paham, bukan sampai paham ya, tahu. Nah, ketika mereka nanti dihadapkan dengan situasi yang menggunakan teknologi, mereka bukan di posisi tahu gitu, tetapi sudah meningkatkan, memaksimalkan, menaikkan level. Menurut saya seperti itu, Bu Susi. Jadi kalau cerdas berteknologi juga boleh literasi digital gitu. Bahwa selama ini kita juga melaksanakan literasi digital ya. Tetapi itu sangat sederhana menurut saya, masih sederhana. Nah, literasi digital itu banyak macamnya gitu. Jadi Bu Susi, cerdas berteknologi ini saya setuju. Tetapi itu di nomor terakhir. Jadi gini, utama sekolah itu memang unggul dalam berprestasi, kemudian berkarakter, dan yang terakhirnya cerdas berteknologi gitu. Jadi dia ada prioritas-prioritas. Yang prioritas pertama itu prestasi, yang kedua itu adalah karakter, dan yang ketiga itu karena ini sesuai kodrat zaman. Nah, itu dia. Jadi menurut saya seperti itu, Bu Susi. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Ipe. Yang dikatakan Ibu Ipe, memang kalau cerdas berteknologi ini nanti kalau sebagai sarana prasarana mungkin wifi, kemudian komputer, kemudian infokus tadi, itu memang dari sekolah. Nah, ini masukan saya kepada seluruh bapak ibu guru, kalau memang ini nanti kita pakai sebagai visi misi sekolah kita, berarti ini kita kan di bulan 7 sudah kurikulum merdeka berubah. Jadi ketika pengiriman tugas-tugas anak-anak, saya rasa memang lebih baiknya sekarang kita menggunakan misalnya mengirim melalui atau hanya link, atau itulah yang harus kita buatkan kepada anak-anak sehingga penggunaan kertas seperti ini berkurang gitu. Jadi kita menilai nilai-nilai tugas siswa kita sudah tersimpan di satu file gitu. Pernah ya Bu Ibu buatkan dulu ada file berkas TU, ada file berkas-berkas guru, di situ RPP terkumpul semua. Mudah-mudahan ini berlanjut untuk siswa juga boleh kita gunakan lagi. Jadi nggak ada lagi kertas-kertas seperti ini yang terletak di meja. Tugasnya sudah terkirim melalui handphone. Saya rasa ini bagus juga, Bu P dan Ibu Susi. Mudah-mudahan kita kan anak-anak kita seperti ini. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Kepse dan juga Ibu Ipe. Nah, saya setuju dengan Ibu Ipe tadi. Makanya itu Bu, saya punya kerinduan hati itu lab kita berdayakan. Karena sering ketika kita ngasih tugas gitu kan, Bu, kami nggak tahu bikin Microsoft Word. Bahkan kalau kita bilang Microsoft PowerPoint, apa itu Microsoft, Bu? Jadi kan kita jadi merasa, oh kok kayak gini kali rupanya kami gitu. Makanya Bu, saya memimpikan siswa kita itu nanti udah paham, sama seperti yang Ibu Ipe bilang tadi, ketika nanti mereka kuliah, mereka nggak dangkal kali tentang pengiriman tugas di dalam teknologi ini, gitu Bu. Karena memang kelas 10 itu ada mapeltik nanti. Oke, mapeltik ya Bu. Iya. Pasti nanti ada guru tik ya? Iya, ada guru lagi yang harus kita diberdayakan. Tapi gini Bu Kepse, untuk pelaksanaan ini kan tidak hanya terpaku pada guru tik, harus kolaborasi dari semua guru. Iya. Berarti nanti bolehlah dimasukkan program. Mungkin ini kan gini ya, jangan hanya program. Nah, kaki tangannya untuk melaksanakan program ini kan guru. Nah, tapi guru ini kita teropong, apakah guru ini memiliki kompetensi? Nah, berarti kita kan heterogen ini ya. Ada yang mungkin mahir, ada yang mungkin setengah tahu, ada mungkin kita harus bantu dari bawah gitu. Nah, ini adalah kaca, cerminan dari sekolah kita. Nah, supaya visi kita ini tercapai, maka sekolah harus membantu kita guru yang kompetensi heterogen tadi supaya sama gitu levelnya. Jadi supaya visi ini tidak hanya visi doang begitu. Jadi ya kita harus berkolaborasi, tidak hanya guru tik gitu. Sama kayak kemarin yang saya katakan bahwa numerasi itu tugas kita, masih tugas kita itu. Dan belum ada
program yang masih kita laksanakan untuk itu tindak lanjut lah maksud saya. Jadi maksudnya gini, jangan numerasi itu diserahkan hanya kepada guru matematika gitu, karena memang numerasi harus semua guru gitu Bapak Ibu. Jadi memang untuk visi ini ya kolaborasi dari kita semua tentunya akan tercapai apabila sekolah menyambut dengan membenahi seluruh rekan-rekan guru lah gitulah bukan saya. Terima kasih. Terima kasih Ibu Ipe. Kira-kira berarti nanti saya edit ya Bu ya. Terima kasih atas masukan dari Ibu Ipe, Ibu Elmira dan Ibu Kepsek. Bisa kita lanjut? Nah, dari visi maka lahirlah prakarsa perubahan yang kita dambakan, yaitu menjadikan murid yang unggul dalam prestasi dan cerdas berteknologi melalui elemen kolaborasi seperti yang Ibu Ipe tadi bilang, yaitu berprofil pelajar Pancasila. Itulah prakarsa perubahan yang mau kita capai, Bu. Nah, kemudian kita naik ke visi tadi sebentar. Maksudnya supaya dia nanti sinkron ke bawah. Nah, coba langsung diedit aja. Di sini tadi endingnya jadi apa? Kesimpulannya gitu. Berkarakter itu kalau misalnya di profil Pancasila itu kan sudah ada berkarakter dia. Apakah kita lagi di luar atau udah di dalam? Enggak, maksudnya komisi jadinya. Komisi nanti jadinya. Bukan, maksud saya kan ini ada dibuatkan lagi di situ berkarakter. Sementara berprofil Pancasila itu sudah ada berkarakter di dalam. Kan ada 5 dia. Dari mana kita ya 6. Kita ada karakter juga di dalam. Maksudnya profil Pancasila. Profil pelajar Pancasila itulah karakter yang ingin diharapkan SMA Tinada. Kemudian nanti dikembangkan dalam bentuk misi. Iya, jadi unggul dalam berprestasi, berkarakter dan cerdas berteknologi. Berprofil Pancasilanya di misi, di karakter. ya. Jadi dia gini kan Bu, tapi kita sama lah ya. Visi itu tidak bisa panjang-panjang kan tulisannya kan. Nah, karena tidak bisa panjang-panjang, makanya tadi kan dia unggul dalam prestasi. Karakter yang profil pelajar Pancasila yang 6 itu. Iya, misalnya kalau misalnya orang baca berkarakter aja kan orang berpikir itu adalah akhlak hanya. Kemudian kalau kita munculkan itu berprofil Pancasila, di situ kan ada tertera beriman, dan situ ada kreatif, inovasi. Sementara kalau hanya kata berkarakter, Pak Butar, kata berkarakter itu karena maknanya satu gitu. Jadi kalau bisa ya tetap kita gunakan berprofil pelajar Pancasila ini biar dia mencakup masuk nanti ke misi. Kalau misi turunannya dari profil Pancasila itu baru kita turunkan dia. Kalau hanya kata berkarakter itu satu makna ya Pak Butar. Orang nggak bisa, oh ini berkarakter yang baik, nggak bisa ya. Kalau di kata berkarakter itu kan nggak ada maknanya, misalnya kreatif, nggak ada. Kata kerja atau kata benda? Mungkin maksudnya begini, berkarakter itu kita ambil dari profil pelajar Pancasila. Iya kita, tapi yang kalau misalnya kita kan hanya karakter dan berteknologi ini hanya kita ambil dan kita tidak kita munculkan kata berprofil Pancasila, itu akan hilang, kita kreatifnya juga hilang. Enggak. Coba di prakarsa perubahan Ibu Susi tadi nampak Bu, di prakarsa perubahan dia ini menjadikan murid yang unggul dalam prestasi dan cerdas berteknologi melalui elemen kolaborasi. Ada kolaborasi. Iya, tapi kan kalau misalnya di sini kita tuliskan di visi kita nggak ada profil Pancasila, itu hanya orang membaca berkarakter. Mereka kan berarti bertujuan sebaliknya hanya berkarakter doang gitu. Nggak ada muncul profil Pancasilanya. Kalau kita tidak cantumkan di apa nanti di spanduk atau oke lah, kita paham sama kita lingkungan ini, kita tujuan itu. Tapi orang datang itu membaca hanya misalnya itu ya kan, dibaca visi, unggul dalam berprestasi, berkarakter dan cerdas berteknologi. Nah hanya yang 3 yang ini yang tujuan kita berarti kan. Sementara kita butuh siswa berprofil Pancasila gitu. Profil Pancasila mencakup. Iya, di situ mencakup, karakternya juga di situ sudah ada. Maksudku kalau misalnya kita butuh berkarakter, kalau satu
tuliskan lagi berkarakter. Langsung misalnya unggul dalam berprestasi, kemudian berprofil Pancasila dan cerdas berteknologi. Nah, Masih kembali ke visi saya yang awal. iya, semuanya udah masuk di dalam. Iya, urutannya Saya tengahin sedikit. Mungkin maksud Ibu Kepsek seperti di awal tadi, saya bukan mencampuri tapi hanya mendampingi karena ini kan visi nanti visi sekolah. Mungkin maksud Ibu Kepsek begini. Oke, kalau kita tenaga pendidik pasti paham lah, berkarakter itu mungkin paham. Nanti udah ininya gitu. Mungkin yang Ibu pikirkan, mau koreksi kalau salah Ibu, ketika orang-orang data yang di luar dari Nomdik, berkarakter yang ditahu itu berkarakter pokoknya baik aja gitu. Sementara dia luas, jadi maksud Ibu lebih baiknya dimasukkan aja berkarakter profil belajar Pancasila gitu. Iya, jadi di dalam situ udah semuanya orang pun tahu. Karena ketika baca berprofil Pancasila di sini ada kita nampak langsung baca, oh ini yang data yang 6 itu yang apa yang target mereka gitu. Oke, berarti kesimpulannya yang bisa saya ambil kembali ke visi yang saya tawarkan di awal tadi. Iya, urutannya cerdas berteknologinya di belakang gitu, Bu. Oke, Bu. Jadi cerdasnya aja di belakang berteknologi, bahwa kita itu yang utama adalah beriman dulu siswa, berkarakter dulu siswa. Cerdasnya kan itu yang belakangan, cerdas berteknologinya. Ganti apa dia? Posisi. Oke, nanti kita ganti sama-sama, Bu. Untuk menghemat waktu kita lanjut ya, Bu. Maka dari prakarsa perubahan dan visi lahirlah misi SMA Negeri 1 Tinada dengan beberapa poin. Yang pertama, menanamkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta menumbuhkan sikap yang berakhlak mulia. Kemudian yang kedua, menumbuhkan sikap ulet dan gigih dalam berkompetisi, meraih prestasi belajar. Yang ketiga, menjadikan seluruh warga sekolah sebagai model pembelajar sepanjang hayat yang inspiratif dan melek teknologi. Kemudian menciptakan pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan berpihak kepada murid. Meningkatkan capaian prestasi akademik dan non-akademik sesuai bakat dan potensi peserta didik melalui kegiatan ekstrakurikuler. Kemudian melaksanakan pengembangan sarana dan prasarana yang memadai dan representatif. Kemudian yang terakhir, mengaktifkan laboratorium komputer sebagai sarana belajar, seperti yang saya bilang tadi, Bu. Nah, kemudian semua itu bisa tercapai kalau kita ada manajemen perubahan yang kolaborasi seperti yang Ibu IP tadi katakan, kemudian berbasis kekuatan. Kalau kita sama-sama bergerak, sama-sama melakukan untuk berubah, pasti kita bisa. Makanya ini ada inquiry apresiatifnya, Bu. Kita bergerak bersama-sama, belajar bersama-sama melalui tahapan IA Bagja juga, Bu. Kita susun dulu pertanyaan, kemudian kita ambil pelajaran dari sebelumnya, kita gali mimpi. Kemudian kita punya rencana dan kita atur eksekusi bagaimana kita mencapai visi dan misi kita tadi. Yang pertama, prakarsa perubahan. Pertanyaan sini saya mau bertanya, apa yang harus dilakukan dalam mewujudkan murid yang unggul dalam berprestasi dan cerdas berteknologi? Kira-kira apa? Ada yang bisa kira-kira memberikan masukan? Apa yang harus dilakukan dalam mewujudkan murid yang unggul dalam prestasi dan cerdas berteknologi? Ada kira-kira Bapak Ibu? Ibu IP? Ibu Ira? Apa kira-kira yang harus kita lakukan dalam mewujudkan murid yang unggul dalam berprestasi dan cerdas berteknologi? Menggunakan media pembelajaran yang menarik dan menggunakan teknologi mungkin, Bu. Oke, berarti kita harus menggunakan media pembelajaran yang menarik, kemudian menggunakan teknologinya juga. Oke, salah satunya adalah Bu, adalah seperti yang Ibu kita bilang tadi, meningkatkan kompetensi pribadi guru dulu. Sama seperti yang tadi kita arahkan, kita ramu, kita bersama. Kemudian kita mengembangkan media pembelajaran, kemudian menjadi fasilitator bagi murid, kemudian menerapkan pembelajaran yang berpihak kepada murid, dan membiasakan menggunakan pembelajaran yang berbasis teknologi seperti yang Ibu IP katakan. Kemudian pertanyaan yang kedua, siapa saja yang mewujudkan murid yang unggul dalam prestasi dan cerdas berteknologi ini? Kepala sekolah, pengawas, guru, orang tua, komite. Berarti seluruh warga sekolah, ya kan? Udah di situ kepala sekolah, guru, orang tua, pihak komite, dan
Tidak lupa juga kita adalah tembusannya Dinas Pendidikan. Kemudian kita ambil pelajarannya. Hal baik apa yang dapat diimplementasikan dari profil pelajar Pancasila dikaitkan dengan perwujudan murid unggul dalam prestasi dan cerdas berteknologi. Hal baik apa kira-kira? Pelajaran ya. Iya. Berarti dari yang lalu ya. Ya, yang dari yang lalu. Penggali fakta. Oke. Apa namanya ya, misalnya menggunakan ujian atau Ujian, tidak hanya monoton dengan menggunakan kertas, tapi menggunakan aplikasi contoh Quizzes, Kahoot, seperti itu Bu. Oke, nanti masukannya kita tambahi ya Bu P. Yang saya buat di sini dengan menerapkan profil pelajar Pancasila dalam pembelajaran yang inovatif melalui pembiasaan. Diharapkan juga berdampak pada peningkatan prestasi murid yang kita ambil pelajaran tadi seperti menggunakan Quizzes. Kemudian pokoknya nanti tuntutan kita lah melek teknologi. Nah, kemudian kita menggali mimpi, model pembelajaran. Oh, di sini udah terjawab ya. Menggunakan model pembelajaran yang variatif, kreatif, dan inovatif. Kita setuju nih ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa yang akan terjadi jika pembelajaran yang diterapkan untuk meningkatkan daya saing prestasi dan berprofil pelajar Pancasila telah berjalan dengan baik? Kira-kira apa yang terjadi dengan SMA Negeri 1 Tinada? Ada peningkatan, kemajuan, menyala bosku, gitu, menyala guruku gitu ya. Tujuan pembelajaran tercapai. Oke. Berarti murid sudah mampu mengenali potensinya masing-masing dan lebih percaya diri. Kemudian kegiatan pembelajaran yang maksimal tentunya harus berkolaborasi dengan pihak sekolah supaya dia berkelanjutan. Nah, kemudian di sini kok udah langsung muncul jawabannya. Ini salah setting ini. Bagaimana cara guru meningkatkan kompetensinya? Ya pastinya kita aktif mengikuti pelatihan, workshop baik itu mandiri maupun diselenggarakan sekolah. Kita pengen nggak di sini kalau sekolah melakukan pengembangan diri guru? Pengen. Nah, berarti ini masukannya ya Bu. Iya. Baru mulus kan. Jadi saya tanya jadwal beliau, ternyata di minggu ini dia ada ke SMP, SMA juga ke SD. Setelah ujian lah nanti Bu P, kalau nggak salah di awal bulan 23 sebelum maraton. Oke, berarti nanti 20 ya sebelum tanggal 19. Oke, berarti nanti habis ngisi nilai jangan langsung pada liburan ya, kita ada pelatihan untuk meningkatkan kompetensi yang tadi. Oh boleh, silakan Bu masukannya Bu. Catat dulu ya. Ini kan Ibu kan menawarkan tadi pelatihan workshop, oke setuju. Kemudian ini cara mandiri dan ada di sekolah. Boleh juga itu ini dari komunitas belajar. Komunitas belajar. Tambah ya Bu. Itu aja Bu. Oke. Baru kemudian nanti dari komunitas belajar kita berbagi praktiba ya, jadi sama-sama menyala let's go gitu. Oke, menyala. Berarti ini sekarang masih sebannya yang ada ya, sama bensinnya, mancisnya belum ada. Oke, terima kasih Bu P. Kemudian pertanyaan yang kedua, model pembelajaran yang cocok, yang bagaimana? Pastinya tadi yang sesuai kebutuhan murid. Model pembelajaran sesuai dengan kebutuhan murid, berkarakteristik dan berbasis teknologi. Nah, kemudian udah dijawab lagi. Siapa ya saja yang menjadi pelaksana? Pelaksana tentunya seluruh guru mata pelajaran yang mampu masuk ke dalam kelas. Atau ada lagi kira-kira yang pelaksana pembelajaran? Adalah supervisor gitu. Oh, supervisor. Itu nanti pertanyaan kedua, Bu. Sabar. Atur eksekusi saya. Oh, oke. Nanti kita tambah ya. Kemudian kurikulum kita itu bisa itu jadi observer. Tinggal diasakan ya. Oke. Kemudian siapa yang memonitor dan memotivasi? Nah, ini yang memonitor dan motivasi adalah kepala sekolah, PKS, pengawas sekolah, komite sekolah, dan guru penggerak. Ini Bu IP ini. Nggak ikut pengajar praktik ya? Oh, nggak usah. Dia sesekalinya datang ke sini. Nggak ikut Bu Pian di situ? Nggak dong. Nggak usah Bu. Nanti jadi berkurang snack.
ketiga yang terakhir. Siapa yang bertanggung jawab jika kegiatan pembelajaran belum tercapai? Nah, ini siapa ini yang bertanggung jawab? Oh, guru. Berarti guru yang padam ini ya. Guru penggerak. Iya, berarti guru penggerak. Berarti yang bertanggung jawab seluruh pihak yang terlibat, baik itu guru mata pelajaran, kepala sekolah, PKS dan pengawas sekolah, komite sekolah, dan guru penggerak juga rupanya Bu P. Wah. Oke, sekian visi dan prakarsa perubahan yang saya sampaikan. Terima kasih buat seluruh Bapak Ibu guru dan juga Ibu Kepsa dan Ibu PP. Saya kembalikan kepada MC. Ini makan tolong ya. Kasih dengan Chloe. Sudah disediakan. Karena semakin banyak guru penggerak di SMA Tinada. Ada yang berarti ya kan? Artinya dari Ibu PP dulu juga. Belum. Masih dikunci. Sungguh luar biasa ya diskusi kita hari ini. Selesai sudah acara inti kita. Kita masuk acara 2 terakhir, foto bersama, dan terakhir seni yang ditunggu-tunggu ini sepertinya. Bu Mary tolong dulu ya fokus ke PP kita. Oke, baik, terima kasih untuk Ibu MC yang sudah memberikan waktu ini kepada saya. Dari proses kita merumuskan visi guru penggerak tadi, Ibu, besar harapan kami kalaupun nanti itu dipakai jadi visi pribadi dari si guru penggerak, calon guru penggerak, tidak menjadi masalah. Artinya begini, kelak Bapak Ibu guru yang di sini ketika CGP saya ini tidak berbuah, Bapak Ibu bisa minta hasil dari visi ini tadi. Kan kita sudah dikumpulkan ini. Loh, kok tidak ada buahnya? Mana? Jangan nanti hanya ada cerdas berteknologi, ternyata itu hanya program sebulan ini. Next selanjutnya nanti tidak ada. Karena pertanggungjawaban di guru penggerak ini luar biasa gitu. Namun kalau memang nanti itu disetujui oleh seluruh sekolah, keputusannya ada di kepala sekolah, maka kami sangat berterima kasih. Mohon kolaborasinya, kerjasamanya, dan tolong CGP saya ini dipantau dari bulan pertama sampai nanti bulan ke-6 agar bisa ikut membantu memajukan sekolah kita ini. Terima kasih juga saya ucapkan karena Bapak Ibu guru di SMA Tinada tadi saya temukan sudah sangat aktif dalam memberikan pendapat. Kemudian ada diskusi yang enak didengar. Artinya bercanda pun kita Bapak Ibu, mohon maaf supaya kita nggak tegang-tegang kalinya bahwa CGP tidak semenegangkan yang dibayangkan. Jadi jangan lupa angkatan 12 akan segera dibuka gitu. Jadi kebetulan Ibu Kepala Sekolah angkatan 11 ya. Nanti akan lebih enak lagi di sini. Ada juga Ibu PP sudah di sekolah kita ini. Jadi semakin luar biasa SMA Tinada, semakin diberkati. Kemudian semoga program-programnya berjalan lancar. Karena kalau visi ini nanti jadi visi sekolah, mohon izin Bu, nanti di bulan Juli kan sudah harus ada lagi pertemuan seperti ini untuk menyusun KWSP. Nah, ini nanti kalau ini visi sekolah tadi sudah ini jadi acuannya kan? Berarti mengisi misinya pun nanti sudah harus lagi ada pertemuan. Bolehlah Ibu IP di Kombel nanti dimasukkan itu kan untuk penyusunan KWSP di sekolah kita. Terima kasih saya ucapkan karena sudah menyambut saya dengan baik. Ini kali kedua saya datang ke sini. Sambutannya sungguh luar biasa. Dan sekali lagi saya mohon titip Ibu CGP, Ibu Susi Limbong. Semoga ke depan berbuah dan memajukan SMA Tinada. Sekian penutup dari saya. Lias Aten, juang-juang. Menyala sekali. Terima kasih untuk Ibu PP. Baiklah kita masuk ke acara foto bersama, silakan Bapak Ibu.